Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi, edisi Sabtu 6 Agustus 2022. Bacaan kita pagi ini diambil dari Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai dengan 31. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa, Tuhan yang kami sembah, kami puji dalam Kristus Yesus. Kami kembali menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur, terima kasih atas kasih pemeliharaan Tuhan yang terus kami alami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang malam peristirahatan kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan siap menjalani kehidupan kami di hari yang Tuhan karuniakan ini. Mengawali perjalanan kami pagi ini, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dengan baik dan benar kehendak Tuhan yang akan disampaikan melalui firman-Mu pagi ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai dengan 31. Demikian. Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan, dan di situ selalu diam kebenaran. Tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi, dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak, dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogot. Mereka tidak membela hak-hak anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, yang Maha Kuat, pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku, dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, dan para penasehatmu seperti semula. Sesudah itu, engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh, kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas, dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api, dan tidak ada yang dapat memadamkan. Amin. Demikian firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini di bawah sorot tema kepompong menjadi kupu-kupu, uli menjadi kalubambang.
Saya mengingat pelajaran waktu SD tentang perubahan yang dialami secara alami oleh seekor kupu-kupu. Baik dari kepompong, berproses, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah dan dapat terbang. Perubahan ini melalui sebuah proses yang serasa sebuah ulat, namun ternyata menjadi sesuatu yang indah dan cantik. Berbeda dengan umat Yehuda yang juga mengalami perubahan. Hal itu tampak pada kata tadinya dan tetapi sekarang. Ayat 21. Sayangnya, perubahan tersebut jauh dari keinginan Allah. Itu sebabnya Allah turun tangan untuk mengembalikan umat Allah pada rel yang benar, sehingga menjadi mampu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Perubahan yang terjadi pada umat Allah diungkap secara gamblang oleh Yesaya. Dulunya, mereka adalah pelaku keadilan dan kebenaran. Kini, mereka menerima suap serta mengabaikan hak anak-anak yatim dan para janda. Ketidakadilan dan ketidakbenaran itulah yang menguasai kehidupan mereka sekarang. Pertumbuhan iman seseorang harus melalui proses, namun harus dengan proses yang baik, agar mengarah kepada perubahan yang lebih baik. Mungkin dalam proses perubahan yang kita alami akan mendapat cibiran orang, bahwa orang Kristen itu begini dan begitu, atau mungkin juga ada pandangan yang mungkin buruk. Tetapi karena kita adalah milik Kristus, maka kita harus yakin bahwa dalam pandangan Tuhan kita sungguh berharga. Bagaimana sebuah kepompong menjadi kupu-kupu? Dibutuhkan sebuah keseriusan dalam sikap berserah kepada Tuhan, agar Dia menjadikan kita sebagai pribadi Kristen yang baik, meneladani Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, kembali kami mengangkat syukur pujian kepadamu atas kasih karunia Tuhan yang kami nikmati pagi ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus terus menolong kami untuk dapat memahami dengan baik dan benar kehendak Tuhan yang disampaikan kepada kami pagi ini. Kiranya oleh firman-Mu kami terus diingatkan untuk terus setia di dalam keadilan dan kebenaran yang daripadamu, agar kami jauh dari perilaku-perilaku yang mengabaikan sesama, mengabaikan orang-orang yang lemah. Bahkan kami dijauhkan dari mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kami. Bapa di surga, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang terus kami alami hingga hari ini. Dan kami mohon pemeliharaan terus berlanjut dalam kehidupan kami selanjutnya, dalam berbagai pekerjaan kami, usaha kami, bahkan apapun yang kami kerjakan, kiranya terus dalam tuntunan Tuhan, sehingga kami terus berjalan pada rel yang Tuhan sediakan. Bapa di surga, kami berdoa untuk umat Tuhan, jemaat Tuhan, kiranya Engkau melawati satu persatu. Jika Engkau mendapati dalam pergumulan karena berbagai persoalan hidup, Tuhan topang
dan Tuhan berikan jalan keluar. Dan jika engkau mendapati dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan, berkati seluruh upaya yang dilakukan untuk proses pemulihan. Dan bagi mereka yang berduka, Tuhan hiburkan, dan mereka yang sedang berjuang untuk memulai usaha, mendapatkan pekerjaan, dan berbagai rencana-rencana dan harapan yang dikerjakan, Tuhan topang dan bukakan jalan. Dan anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sedang dalam studi, Tuhan berikan hikmat, berikan kecerdasan, dan topang terus mereka sehingga boleh menyelesaikan melalui studinya dengan hasil yang baik. Dan bagi saudara-saudara kami yang sudah berada dalam usia lanjut, Tuhan terus menopang dan memberikan kekuatan kesehatan dalam menjalani masa tua mereka. Dan biarlah terus berjalan dengan penuh pengharapan. Dan bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai sukacita karena ulang tahun dan berbagai sukses dalam kehidupan, Tuhan sempurnakan syukur mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan terus berikan hikmat, kemampuan, dan hati yang baik untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, mulai dari pemerintah pusat sampai ke pelosok, sehingga kedamaian, keadilan, dan kebenaran terus tercipta, terus berlaku di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Bapa di surga, persiarahan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa kepadamu, hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Tuhan memberkati kita semua.